Mereka datang tanpa diundang. Mereka ada tanpa dirasa. Tiap kehadirannya membawa misteri dan cerita. Karena mereka bersemayam di tiap ketakutan dan kengerian. Mari merinding bareng bersama podcast horor Mr. K. Stay tune. Oke, selamat malam bersama saya Mr. K. Kali ini open story lagi nih. Kali ini sih kita agak mulur jauh dari tahun bukan 90-an lagi tapi 80-an. Sebelumnya kan saya sebelum tinggal di BSD itu saya tinggal di Tanah Kusir. Tepatnya itu Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Tanah Kusir. Ya ada yang bilang sih banyak story juga tuh di situ Tanah Kusir. Kita nggak mau membicarakan daerahnya ya, karena mungkin banyak lah. Urban regionnya juga ada, apanya juga ada gitu. Dan yang lain-lainnya juga udah pasti banyak. Karena kan tahu kan Tanah Kusir itu apa, daerah apa, banyaknya apa. Kali ini mau menceritakan rumah saya yang di Tanah Kusir. Jadi dulu itu tahun rentan saya saya lahir tahun 1988 ya, 1988. Rentan dari situ ke mundur 20 tahun ke yang lalu. Nah, berarti udah berapa tahun tuh? 88 ke 78 78 bukan 20 tahun yang lalu, maaf, 10 tahun yang lalu ya, berarti tahun 78 ya, 78 bahkan tahun ibu saya, bapak saya itu menempati rumah di Tanah Kusir itu adalah tahun sekitaran 75, 1975. Ya dulu sih rumahnya sih biasa ya, biasa. Rumah model-model tahun 70-an lah, yang di depannya suka ada batu alam, terus pagernya kacanya masih kaca nako, pagernya juga pagar-pagar yang masih bukan BRC. Kalau sekarang kan ada BRC, ada teralis gitu ya kan. Mungkin kalau dulu itu las juga, besi juga, cuman modelnya itu model-model kayak jejer-jejeran bambu lah gitu, tapi dari besi. Gak ada modelnya gimana-gimana dan model gerbangnya itu juga selorokan gitu kan. Singkat cerita itu, kalau kita berbicara rumah saya yang sekarang, yang ya mungkin yang kekinian ya, Tanah Kusir yang saya tempatin, tapi yang kekinian dengan rumah Tanah Kusir yang dulu itu jauh. Karena rumah Tanah Kusir yang era-era tahun 75 sampai rentan 80-an itu adalah rumah yang tidak bertingkat. Belum tren tuh rumah tingkat. Tapi udah rentan tahun 90-an itu baru ngetren rumah-rumah tingkat. Rumah tingkat itu kan orang identiknya lu kalau belum punya belum jadi orang berada ya, maksudnya saya nggak mau bilang orang kaya lah, berada kalau belum punya rumah tingkat gitu. Sama kayak dulu lu belum orang berada kalau lu belum punya telepon gitu kan, telepon rumah gitu, lu belum ada handphone. Singkat cerita tuh, ini kita berbicara di era-era tahun 75 sampai 80-an ya. Era-era itu tuh memiliki rumah yang asri, enak itu kan. Kalau sekarang kan mikirnya
kalau pekarangannya ada luas, kalau rumahnya juga luas ya kan. Rumah saya yang di sini sih pekarangan luas dan bangunan rumah juga nggak tingkat tapi luas gitu. Tapi kalau rumah dulu kan memaksimalkan space. Apabila ada space kosong di depan, ya dipergunakan untuk entah itu ditanam-tanemin pohon-pohon rindang gitu kan, atau enggak pohon pot-pot lah, pot-pot atau apa gitu, dan depannya lagi juga kalau ada kolam ikan kecil kayak itu. Singkat cerita ini kan spill aja sih, rumah saya itu jadi garasi ada di sisi kanan. Di tengah-tengah itu eh, pintu masuk utama. Ada gerbang di depan. Sebelah ke kiri ya mungkin kalau dulu kan kalau pas rumah jadi tingkat itu kan berbeda ininya apa sih? Denah bangunannya itu beda. Nah, giliran ke mana? Tahun 80-an itu entah itu sebelah kiri itu sebagai apa, entah itu ruangan kantor mendiang almarhum bapak saya, atau kalau dulu kalau udah jadi tingkat itu jadi musola. Singkat cerita itu sebelah kanan kiri itu yang disinyalir ruang kerja mendiang ayah saya dan berubah fungsi jadi musola itu ada pohon rambutan dan kolam ikan kecil. Ya kan dulu kalau kolam ikan ada ikan apalagi kan koi itu, wah orang kaya banget deh. Punya ikan mas-mas sapu-sapu atau lele aja itu udah, wih rumah lu udah ada ininya nih, udah ada apa, kolamnya nih gitu, bagus nih, orang kaya nih, wah orang ada nih gitu. Ini ada apa, di sampingnya itu pohon rambutan gitu. Singkat cerita, ya alhamdulillah sih, saya dalam hal ini dilahirkan dalam kasanah mendiang ayah saya itu alim, alhamdulillah ya, rajin sholat, rajin inilah, nggak kayak saya lah gitu. Kalau saya masih belentang-belentong. Mendiang almarhum ayah saya tuh sholatnya kuat, puasanya kuat, bahkan tahajudnya juga nggak putus gitu. Singkat cerita, dia selalu bangun jam 3 pagi untuk melaksanakan, ya kalau udah melek jam 3 pagi itu kan kalau kata dia tuh udah alarm dari Allah katanya tuh, dari Tuhan deh, dari Tuhan Yang Maha Esa, karena di jam-jam itu tuh di mana kala itu Tuhan kita, Sang Pencipta, Sang Holik ya, merasa dekat dengan kita, merasa merindukan kita tuh, yang benar-benar real merindukan kita adalah di saat kita terlelap tidur, tapi kalian bisa merelakan kesenangan kalian di saat kalian tuh sedang asik-asiknya tidur gitu, sedang enak-enaknya tidur. Dari situ ya itu yang diyakini oleh mendiang almarhum ayah saya, jadinya alhamdulillah sampai penghujung usianya pun dia tetap menggaungkan tahajud puasa Senin Kemis, tahajud puasa Senin Kemis. Mungkin kalau sekarang-sekarangnya aja kali yang dia agak-agak banyak sakit dulu kan, waktu zaman sesak dan segala macam itu agak-agak mulai berkurang sedikit intensitas untuk apa ya namanya ya, untuk prihatin untuk beribadahnya gitu. Tapi itu pun juga nggak sama sekali, paling cuman seminggu ya adalah 2-3 kali dia tahajud. Oke, tanpa banyak kalam, singkat cerita itu tadi ini aja ya, apa,
Ya penceritaan story awalnya aja dan berhubungan ke situ nantinya, jadi ada suatu malam nih, mendiang ayah saya tuh bangun jam 3, jam setengah 3 atau jam 2 lah, udah buat jam 2 tuh bangun. Nah kan di luar itu kan bagian luar tuh ada kolam ya, ada kolam sama rambutan, pohon rambutannya agak gede. Jadi dia tuh kayak bentuk V gitu pohon rambutannya, jadi, nggak yang batang gede ke atas, di atas baru cabang, dari bawah tuh udah bercabang dia. Jadi cuman beberapa senti dari bawah ke cabangan V itu tuh cuman 10 sentian doang. Jadi kita bisa langsung naik, mijek dari kanan kiri gitu, potelin lah satu-satu rambutannya, dan itu balik lagi rambutannya manis banget, legit. Ini, sejalan sama yang cerita rumahnya Desi itu, tahu kan? Masih inget kan yang pohon ada itunya gitu, pohon nangka yang di belakangnya itu ada penunggunya, itu selalu enak, selalu legit. Ini juga sama, kalau boleh tahu itu, rambutannya adalah Aceh Plat atau yang kita sebut dengan rapiah. Rapiah tuh pokoknya itu udah kering, ngelotok, manis banget dan banyak buahnya. Aceh botak ya, kalau ada yang bilang Aceh botak, Aceh Plat, Aceh rapiah gitu kan. Singkat cerita, kita nggak bicara masalah buahnya nih ya, kalau buah mah pasti musiman ya. Kalau nggak lagi musim berbuah ya nggak akan ada buahnya, tapi giliran ada musim lagi banyak buahnya ya banyak gitu ya. Itu kan cabangnya dari bawah ke atas seolah-olah udah kayak bentuk V gitu. Jadi kita mau bisa sambil ngengkang, sambil kaki sebelah kanan dan ke kiri itu kita bisa manjat sambil motelin dari bawah tuh bisa gitu. Singkat cerita, jam setengah 3 itu lagi mau wudhu nih, mendiang almarhum bapak saya. Terus tiba-tiba ada bunyi kayak batu dimasukin ke air, plung, plung, plung gitu. Kita mikir mungkin itu leleknya kali atau enggak, kan dulu lele dumbo gede-gede tuh. Loh, tapi juga kan kita mikirnya kalau lele pasti bunyinya cetak gitu atau ples gitu kan. Tandanya dia lagi ada aktivitas dari dalam air ke atas permukaan gitu kan, dus gitu kan. Ini enggak, plung. Seolah-olah tuh kayak batu yang dilemparin ke kolam. Plung 3 kali. Plung, plung. Dari situ diikutin suara kayak suara nangis. 3 kali juga. Spontan bapak agak mendiang ayah saya langsung agak kaget dong. Terus, waduh jam 3-an. Saya mau tahajud lagi. Entah kenapa di situ tuh pikirannya adalah ya okelah mungkin ujian cobaan kita kuat nggak nih iman kita nih mau melaksanakan sunahnya yang di atas gitu, sunah yang diperintahkan oleh Tuhan kita nih. Kalau lu kuat, ya berarti insya Allah derajat lu nanjak. Tapi kalau lu putar balik, ya berarti derajat dan keimanan kalian ya segitu aja gitu. Gak menaikkan derajat jadinya. Ya cuman segitu aja nih ininya
cuman baru diganggu gitu aja udah nyerah gitu kan. Udah nyerah gitu, masih kalah sama rasa kantuk, udah nyerah. Ada ini sedikit, udah nyerah. Dah tuh, ya memang kan saya bilang mendiang almarhum ayah saya itu emang alhamdulillah cukup kuat keimanannya, cukup kuat agamanya dan sangat agamis. Ya udah, dalam hati dia mikir, ya udahlah masing-masing, saya mau sholat. Kalau masih itu mau gangguin ya monggo gangguin. Ya, kalau mau ngikut ya bagus, syukur alhamdulillah. Sholat Allahu Akbar. Ini sih agak-agak kayak film makmum juga ya. Belakang ada yang nepuk, puk, 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 3 kali juga. Nah, dia ngomong tuh, Allahu Akbar, terus mengulangi takbirnya. Kalau mau ikut, silakan ya. Allahu Akbar. Itu kayak di belakang kayak ada yang ikut. Kan pasti kan ada yang kayak suara misalnya nih nggak ikut suara Allahu Akbar, nggak gitu juga sih, cuman kayak ada suara gerakan seperti apa namanya ya, sekelebatan, bukan sekelebatan apa ya, pokoknya kalau kayak kita menggerakkan sesuatu dan sedakap di tangan itu kan pasti kan akan ada bunyi plek gitu, taruhlah kayak gitu. Itu ada denger dia, karena dia menyadari saya sendiri ini sholat. Ya udah, selesai, assalamualaikum warahmatullahi, udah tuntas nih untuk sholat tahajudnya, dia berdoa. Nengok ke belakang nggak ada siapa-siapa, udah pasti dah tuh. Tapi si tangisan itu nyambung lagi, nangisnya tuh nangis pilu tapi kecil intonasinya itu kecil banget, nggak yang dia tuh yang wah nggak yang kayak gitu, enggak, cuman intonasinya kecil banget, tipis aja dah gitu. Dilihat dong dari jendela, dilihat, waduh, ada yang nangkring. Nah, ya udahlah, berarti mungkin dia seneng lagi di situ gitu kan. Balik lagi, mungkin emang udah tempat singgahnya di situ, apalagi di bawah ada kolam, mungkin sambil mainin tuh dia yang cemplang-cemplung gitu pakai batu, cemplang-cemplung dan nggak beriak itunya, kolamnya itu nggak beriak, cemplang-cemplung, bunyi aja cemplang-cemplung, tapi nggak ada batu yang turut jatuh ke situ. Tapi ya si dianya itu, si miskenya itu ada nangkring di situ, di yang V kayak gitu tuh. Jadi dia seperti kayak badannya dia nyender di sebelah yang kiri, kakinya dia tuh nggak kelihatan kakinya ya, pokoknya seolah-olah tuh roknya dia tuh ada di sebelah kanannya, yang di cabang kanannya itu kan V kan kayak gini kan V. Udah, astagfirullahaladzim, mikirnya gitu ya. Ya udahlah, udah sambil doa, balik kamar, ya istirahat lagi. Ya begitu aja sih ceritanya, tipis-tipis aja. Tapi mungkin ini series yang Rumah Saya di Tanah Kusir. Itu rentan tahun antara 78 ya, 78 sampai 85. Entah itu tahun berapa pastinya. Cuman saya mendengar cerita itu dari ayah saya langsung, mendiang ayah saya langsung. Tapi dengan mendeskripsikan dia formatnya rumahnya masih belum tingkat dan belum masih ada kolam dan pohon rambutannya, itu bisa dipastikan itu adalah rentan waktu antara tahun 78 sampai 85. Karena pada saat 88 saat saya lahir, karena saya lahir tuh kolam udah ada tapi udah agak diuruk, udah nggak mau ada kolam lagi. Tapi pohon rambutan tuh masih ada.
pas saya lahir tuh ya, umur setahun tuh berarti di tahun 89 tuh kolam udah nggak ada, tapi bekas-bekas kolam ada. Jadi dia bercerita dulu tuh ada kolam gitu. Berarti rentan tahun segitu. Ya saya mikirnya antara 78 kan ayah saya kami keluarga kan menempatin rumah tanah kosnya itu tahun 77, bangunan baru dibangun 77. Berarti kan tahun 78 lah ya, 78 atau 79 sampai 85. Kurang lebih begitu aja. Selamat malam dari saya dan selamat merinding bareng.